Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan topik yang saya bawakan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan topik yang saya bawakan adalah pengaruh keterampilan mendengarkan terhadap kemampuan berbicara mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta. Dengan saya sendiri, Indra Sikonia, NIM 46120010176. Selamat datang semuanya. Latar belakang. Bahasa merupakan sarana dalam berkomunikasi sama manusia. Jadi dalam penggunaannya, bahasa itu sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-harinya gitu loh. Dan saking pentingnya penggunaan bahasa, berbahasa itu memiliki keterampilan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu menyimak, mendengarkan, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah, Stewart dan Kenneth Zimmer dengan Haryadi dan Zamzani tahun 1997 memandang kebutuhan komunikasi efektif itu sebagai sesuatu yang esensial untuk mencapai keberhasilan di dalam setiap individu maupun kelompoknya. Nah, tadi kan keterampilan bahasa ada 4 aspek ya. Nah, dalam topik yang saya bawakan ada dua aspek yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada keterampilan membaca dan juga keterampilan mendengarkan. Dalam keterampilan berbicara, keterampilan berbicara dan keterampilan mendengarkan. Dalam keterampilan berbicara, di dalam penggunaannya memiliki 2 keuntungan, yaitu keuntungan sosial dan juga profesional. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, kalau keuntungan sosial itu keuntungan yang didapatkan dari kegiatan interaksi sosial antar individu. Sedangkan keuntungan profesional ada keuntungan yang didapatkan dari penggunaan bahasa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan fakta, pengetahuan, menjelaskan, dan juga mendeskripsikan. Nah, sedangkan Sriono tahun 2009 mengatakan bahwa peranan mendengarkan ada 3 nih. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan adalah dasar untuk keterampilan membaca. Yang kedua, keterampilan mendengarkan adalah dasar dari keterampilan mendengar berbicara. Serta yang terakhir, penguasaan kosakata dalam mendengarkan dapat membantu kelancaran membaca dan juga menulis. Nah, bahasan. Keterampilan mendengarkan. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk manusia berinteraksi, sehingga dia memerlukan keterampilan, dan salah satunya adalah keterampilan mendengarkan. Mendengarkan itu ada 3 definisi, tapi saya rangkum. Jadi intinya mendengarkan adalah proses menangkap bunyi bahasa yang secara tidak sengaja, tapi kita belum memahami maknanya, ataupun yang sudah direncanakan sehingga kita mendengarkannya dengan seksama agar mudah dipahami, diinterpretasikan, dievaluasi, ditanggapi, dan juga ditindaklanjuti. Nah, mendengarkan itu ada tahap-tahapannya. Nah, ada 4 tahap mendengarkan. Itu pertama tahap mendengar, kita mendengar terlebih dahulu. Yang kedua adalah tahap memahami. Jadi dari mendengar itu kita dapat memahami, kita memahami dulu apa yang kita dengar. Yang ketiga adalah menginterpretasi. Jadi dari apa yang kita pahami itu kita interpretasikan maknanya, sehingga untuk tahap terakhir evaluasi. Setelah kita interpretasikan maknanya, kita evaluasi lagi informasi atau makna tersebut gitu loh. Terus mendengarkan itu ada jenis-jenisnya ya, ada 2 jenis, yaitu ekstensif dan juga intensif. Mendengarkan ekstensif itu adalah mendengarkan yang biasa sehari-hari kita dengar gitu loh, kita lakukan gitu dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya mendengar suara televisi, radio, YouTube, terus juga suara-suara yang biasa kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Sedangkan kalau mendengarkan intensif adalah kita harus mendengarkan dengan seksama dan juga dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga apa yang kita dengar itu informasi dan maknanya dapat kita pahami dengan baik gitu. Terus juga mendengarkan juga ada tujuannya.
Haritarigan dalam Han tahun 1981 itu mengatakan ada 4 tujuan dalam mendengarkan, yaitu memperoleh informasi, lebih efektif, mengumpulkan data dan membuat keputusan, dan memberikan respon yang tepat. Nah, kemampuan bicara. Diogo Tarigan tahun 1990, dia mengatakan bahwa berbicara merupakan keterampilan menyampaikan pesan melalui lisan. Kemampuan bicara adalah proses perubahan dari bentuk pikiran, perasaan, atau ide dari bunyi bahasa yang bermakna dan keterampilan yang produktif secara langsung dan juga ekspresif. Ekspresif itu misalnya intonasi dan juga ekspresi muka kita sesuai dengan apa yang mau kita bicarakan, seperti itu. Nah, tujuan berbicara, pasti bicara tujuannya lah. Tujuan berbicara itu bertujuan sesuai dengan alasan yang kita dasari kenapa kita mau bicara gitu. Nah, Setya Negoro tahun 2014 menjabarkan ada tujuan dari berbicara. Yang pertama, berbicara itu bertujuan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan juga pendapat. Kedua, untuk memberikan respon atau makna dari pembicaraan orang lain. Ketiga, untuk menghibur orang lain. Keempat, untuk menyampaikan informasi, dan terakhir adalah berbicara bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain. Nah, berbicara itu juga ada jenis-jenisnya. Jenis berbicara itu dikelompokkan dalam berbagai cara, tergantung dengan dasar yang mereka gunakan. Kayak misalnya kelompok pertama, berbicara menyampaikan pesan kepada pendengar yang akan dipahami oleh pendengar yang bersangkutan. Dan kedua, pembicara menyampaikan pesan kepada pendengar itu disusul dengan respon atau reaksi dari pendengar tersebut gitu loh. Dimulai respon atau reaksi dari pendengar tersebut. Nah, faktor penunjang keefektifan berbicara itu ada 2. Yang pertama ada faktor kebahasaan dan juga faktor non kebahasaan. Kalau faktor kebahasaan itu lebih kayak pemilihan katanya, diksinya, terus juga sasarannya itu tepat atau tidak gitu. Dan kalau faktor non kebahasaan itu lebih ke arah ekspresi kita, gerak-gerik kita, intonasi kita, terus juga penguasaan topik kita itu baik atau tidak, seperti itu. Nah, berbicara pasti ada hubungannya lah dengan mendengarkan kan. Nah, ada 3 nih yang saya ambil gitu loh. Nah, seorang anak kita belajar berbicara dimulai dengan mendengarkan pastinya, karena tadi kan mendengarkan ada dasar dari kita berbicara. Nah, yang kedua, terjadi pergantian peran antara penyimak dan pembicara. Jadi ada pergantian peran antara saya misalnya sedang berbicara, terus nanti yang mendengar dia bisa menjadi pembicara. Jadi ada pergantian peran. Dan terakhir adalah kemampuan berbicara dijadikan tolak ukur dalam kemampuan mendengarkan. Simpulan dari presentasi ini, mendengarkan merupakan proses menangkap bunyi bahasa yang memiliki berbagai tujuan dari setiap individu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemampuan dalam berbicara merupakan proses dalam perubahan bentuk pikiran, perasaan, atau ide yang mewujudkan bunyi bahasa yang bermakna memiliki tujuan untuk berkomunikasi, sehingga keterampilan mendengarkan memiliki makna yang nanti kemudian makna tersebut dijadikan sumber untuk berbicara, seperti itu. Jadi mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta ini wajib banget memiliki keterampilan berbicara dan juga keterampilan mendengarkan, seperti itu untuk menunjang kehidupannya sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajarnya. Saran dari dalam presentasi ini adalah keterampilan mendengarkan dan kemampuan berbicara harus dimiliki oleh semua mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta dalam kehidupan sehari-harinya, agar informasi tersebut tuh dapat berguna gitu loh di dalam kehidupan sehari-harinya. Bergunanya tuh bukan hanya untuk mahasiswa, jadi pengetahuan itu tidak hanya berguna untuk seluruh mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta, tetapi juga berguna untuk seluruh individu di dalam kegiatannya sehari-hari, kegiatan belajarnya atau di dalam kegiatan interaksinya, seperti itu. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau informasi yang kurang tepat yang saya berikan kepada kalian. Terus juga mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.